Bapak yang kami hormati, Bapak Purnawirawan Bapak Mayor Jenderal Bang ya? Ya, Bapak Mayor Jenderal Kiflan Zen. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya, disehat-sehatkan. Kan saya kan posisi saya kan masih sakit itu paru-paru, yaitu kena asma sedang. Berarti kan sakit. Tapi saya dipaksa juga sidang oleh jaksa, oleh hakim, dipaksa sidang saya. Tapi sebagai warga negara yang baik, saya bagaimanapun saya datang untuk masalah-masalah penyelesaian hukum yang ditimpakan kepada saya, bukan menimpa saya, ditimpakan kepada saya. Saya datang, gitu. Sakit saya datang, gitu. Berapa kali tanya dan dalam keadaan sakit juga dibacakan eksepsi saya bahwa saya dilanjutkan perkara. Jadi pertimbangan hakim juga tidak ada. Orang keadaan sakit kan tidak boleh diperiksa, tapi dia tetap juga lanjutkan. Tapi itu sudah melanggar ya semacam kode etiknya, tapi melanggar dari kuhapnya. Tapi dipaksakan juga karena dipaksakan jaksa. Karena surat saya yang kemarin, waktu sidang kemarin itu mestinya tidak ada sidang, yang pada hari Jumat dipaksa sidang. Kita sudah bilang tawarkan yang waktu pembacaan sesi ditolak, kita sidangnya mestinya Rabu yang akan datang. Tapi ditolak oleh hakim, oleh jaksa ini kan pada yang kemarin Rabu kita ada sidang di MK. Jadi dengan demikian ini dipaksakan, dibuatnya Jumat juga panggilan sidang untuk oleh jaksa. Mana boleh, mestinya panggilan sidang itu dilakukan oleh hakim. Tapi jaksa melakukan panggilan sidang, jadi jaksa sudah melanggar lagi kuhap, ya. Jadi dengan demikian ini kelihatan rekayasa keras, ya. Dikiranya saya takut untuk berhadapan sidang, ya toh. Dan kemudian karena itu diisukan saya takut ketemu dengan Iwan, katanya. Karena ketemu dengan Iwan nanti akan saya ketahuan bahwa saya bohongnya, bahwa saya memang merancang untuk senjata, merancang untuk membunuh, ya. Itulah. Tapi kita datang, kita siap dengan Fatan data dengan pengacara saya Tony Tata Simarimbun utamanya bisa membuktikan dengan overhead proyektor dengan segala macam semua data, foto, gambar kejadian yang dituduhkan mas saya baik di Lubang Buaya, baik senjata itu, yaitu semua rekayasa. Senjata itu yang dikatakan bahwa saya minta senjata bulan Oktober tahun 2018. Pertemuan di Lubang Buaya, bagaimana sempat ketemu di situ sambil jalan, ngomongnya carikan senjata gini-gini, mana detailnya gitu ya. Nggak mungkin lah ya toh. Itu dalam BAP-nya Iwan sambil jalan katanya. Saya itu memberikan instruksi supaya carikan senjata. Itu Oktober tahun 2018. Padahal senjata itu sudah aja sejak 2017. Pengakuan dari si Vivi. Terus kemudian dia 2018 latihan nembak dia di tempat saya, di kebun saya. Dia minta izin untuk latihan yang namanya satpam, latihan untuk keamanan, pakai kebun saya. Saya bilang mana ada izin nggak pada si Iwan? Oke, ada izin dari Polres, sudah karena dia kan udah izin, saya lepaskan. Dan tidak boleh nembak, saya bilang di sini. Tiba-tiba waktu saya ada di atas, rumah saya di atas, tempat latihan di bawah, ada terdengar tembakan, saya marahi dia. Itu pada bulan Februari 2018. Kemudian dia menghilang. Februari 2018. Ketemu lagi itu Oktober tanggal 2, dia bilang tanggal 1 di Lubang Buaya saya diundang. Nah, itu ketemu di situ dalam rangka untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Yang tanggal 1 tidak bisa karena itu adalah harinya Presiden, tanggal 2. Tanggal 2 Oktober dia bilang tanggal 1. Direkonstruksi saya di depan acaranya, direkonstruksi saya bicara itu di depan pintu gerbang, pintu gerbang untuk pahlawan revolusi itu, ya, tempat makam revolusi itu rekonstruksinya. Tapi di dalam BAP-nya di dalam sambil jalan, jadi kelihatan kan rekayasanya. Jadi kemudian dikira-kiranya kita takut. Saya takut ketemu Iwan, saya takut dengan saksi, saya nggak takut, cuma kan saya memang sakit, ya kan? Jika saya ngelak-ngelak, ya, dan keadaan sakit saya nggak boleh berobat. Ya mulai saya sakit bulan Juli, Agustus, September, udah boleh berobat di RSPAD, tiba-tiba saya dipukul oleh dokter kejaksaan. Nah itu sudah kita laporkan dokter kejaksaan, masih juga dokter kejaksaan yang tidak punya hak itu untuk apa yang namanya Wenas,
nggak punya untuk bisa untuk sebagai praktek. Ya, sudah kita laporkan ke ID juga tidak memproses, malah dikasih izin lagi ya. Jadi kelihatan semua ini dikuasai oleh aparat hukum, ya, apa jaksa, apa polisi, ya kan. Nah, pengadilan kita harapkan, ya mudah-mudahan pengadilan juga bersifat adil, ya kan? Karena kemarin tuh jaksa, ya kemarin kelihatan. Jadi ceritanya di BAP, dikira di dakwaan itu tidak ada peristiwa-peristiwa September, kemudian dikait-kaitkan September. Jadi kemudian dakwaan saya untuk saya itu ada kejadian saya di dalam BAP, kejadian saya punya senjata untuk menembak. Ada Guru Panjaitan, ada Awiranto, ada Agoris Mere, ada Budi Gunawan, ada Junata Wijaya dari lembaga survei. Di situ di dalam BAP-nya dikira mereka kita nggak punya BAP, kita punya BAP. Nah, karena kita nggak diberi BAP awalnya, tapi kita bisa dapat. Akhirnya ketahuan rekayasanya. Di situ rekayasa pertama, saya punya senjata digunakan untuk menembak, dapat uang dari saya, kemudian dibilang dari Habil Marati uangnya. Saya sampaikan, dia bilang sama si Iwan. Nah, kelihatan kali rekayasanya. Uang itu saya berikan dalam rangka Super Semar, yaitu tanggal Semar itu Super Semar tanggal 12 itu pembubaran PKI dalam rangka itu. Si Iwan yang bersedia dan punya masa katanya, sudah punya masa dari Jawara Banten. Maka saya berikan uang, itu saya berikan uang tanggal 9 Maret 2019. Tapi dia rekayasa supaya Februari 2019 tanggal 9, sehingga dia kait gatuk lah katanya. Senjata diterima bulan Maret tanggal 5 dari namanya pesanannya nama Adnil. Kemudian uang datang pada bulan Februari, ya toh. Nah, jadi senjata dibeli dapat datang bulan Februari, tapi yang lengkapnya pada bulan Maret tanggal 5. Nah, dia laporkan sama bahwa saya ini adalah sudah dapat senjata. Nah, sebelum itu minta senjata bulan Oktober tanggal 2, dibilang tanggal 1, dia cari senjatanya Vivi punya. Vivi punya, ternyata Vivi itu sudah berikan sama dia 2017. Dan dia latihan menembak Februari 2018. Ketemu lagi Oktober, kok dibilang bahwa senjata itu adalah pesanan pada Oktober, sedangkan dia Februari 2018 udah punya pegang senjata, udah latihan nembak, betul sudah terima. Jadi ini rekayasa jalan terlampau kasar. Senjata yang lainnya dapatnya dari Adnil. Adnil ini juga udah kelihatan bahwa Adnil ini ada kesaksian kepada pengacara Pak Tonin. Di situ dibuatnya senjata itu bukan untuk Pak Kiflan, untuk orang di Lampung, ada semua lengkap. Jadi pengacara saya excellent lah. Nggak bisa lah, pokoknya video, pernyataan, segala macam, ketangkap semuanya. Rekayasa itu. Dari gestur udah kelihatan ya Pak? Dari gestur udah kelihatan. Baik. Pak, ini ada pertanyaan dari redaksi nih Pak. Kita mau bertanya sama Bapak. Menurut Bapak, tingkat kepuasan putusan sidang MK yang kemarin, ini kan Bapak mengikuti ya Pak ya, pengajuannya itu sendiri. Ya. Ini seperti apa sih Pak? Belum, di MK kan ada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi di situ, memasukkan dari luar negeri tanpa koma, ya membawa segala macam terus. Nah, terus kemudian mengeluarkan dari Indonesia. Jadi membawa itu, kemudian itu menyimpan segala macam, tidak disebutkan menyimpan di Indonesia. Nah, jadi hak saya dilanggar. Hak saya, yaitu pertama saya minta hak keadilan bahwa saya tidak hak saya untuk di dalam hal keamanan bagi diri saya, ya dari tuduhan dan segala macam, itu tidak terjamin dengan ada undang-undang ini, karena saya dituduh punya senjata, saya punya senjata, ikut terlibat, menyuruh, kemudian ikut terlibat, itu kena pasal jungtuh ayat 55 dan 56 KUHP. Nah, tapi yang pokoknya saya itu adalah pasal 1 Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 ayat 1 yang isinya bahwa bagi siapa yang memasukkan ke Indonesia tanpa koma itu atau titik itu yang membawa segala macam. Jadi kalau dengan koma berarti bahwa dari luar negeri semuanya, yang bawa dari negeri, menyimpan barang dari luar negeri. Sedangkan barang ini yang ada di sini sudah ada di sini semua, yang dituduhkan pada saya bukan milik saya. Itu saya berarti hak saya dilanggar untuk bahwa ajasi saya nomor pasal 27 ya Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 itu disebutkan, yaitu merasa bahwa kita tidak terlindungi dengan undang-undang ini, tidak terlindungi. Kenapa? Orang undang-undang bunyinya nggak jelas,
sehingga dituduhkan kita. Itu yang kenakan ya, setiap bisa kena 20 seumur hidup, mati, hukuman mati, seumur hidup, kemudian ya setinggi-tingginya 20 tahun. Jadi karena itu nggak terjamin. Itulah baru kita ajukan, baru dibacakan kemarin, hakim minta supaya diperbaiki. Jadi kita akan sidang lagi. Jadi belum ada keputusan sidang, tapi melihat hakim yang kemarin menyuruh supaya ini diperbaiki, begini, gini, kelihatan hakim sudah mengarahkan supaya bisa goal. Mudah-mudahan goal. Kalau ini goal berarti undang-undang itu tidak bisa dipakai untuk saya di dalam dakwaan. Mudah-mudahan undang-undang itu tidak bisa dikabulkan permohonan kita karena melanggar. Saya punya hak pasal 27 ayat 1 dan pasal 45. Di situ disebutkan bahwa untuk melindungi dan bagi perorangan dari undang-undang. Jadi undang-undang darurat nomor 12 ayat 1 pasal 1 ayat 1 itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 karena melanggar hak saya dengan ada bunyi-bunyinya seperti itu. Nah, ini sudah malah hakim memberikan arahan. Nah, berarti hakim ini bukan pro sama saya, pro keadilan bahwa memang ada terjadi pelanggaran. Dia disandi dia. Akhirnya kita perbaiki. Ditambah lagi undang-undang darurat ini nomor 2 tahun 51 tentang perubahan ordonasi tentang masalah senjata itu juga adalah melanggar undang-undang dasar sementara. Karena di dalam undang-undang dasar sementara itu disebutkan bahwa boleh pasal 89 dasar sementara itu menyebutkan bahwa undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Yang pasal 89, pasal 96 pemerintah punya hak untuk membuat undang-undang darurat. Pasal 95, 96, pasal 97 undang-undang darurat itu harus diajukan ke DPR pada sidang berikutnya. Tapi sudah tahun 51 sampai dengan tahun 2020 berarti sekitar 69 tahun tidak ada bukti bahwa undang-undang ini disahkan dan disetujui oleh DPR. Sebagaimana Perpu ditandatangani presiden kan dibawa ke DPR, undang-undang disetujui, nanti ada tanda tangan ketua DPR. Undang-undang darurat ini nomor 12 tahun 1951 saya tidak melihat bunyinya persetujuan dari DPR. Yang ada hanya tanda tangan Presiden Soekarno, kemudian Perdana Menteri Sukiman Widosanjoyo, Menteri Ishat Cokro Adisuryo, itu adalah menteri dalam negeri, kemudian Sewaka Menteri Pertahanan, dan Pelupesi adalah menteri kehakiman yang mengesahkan ini. Itu tanda tangan mereka saja. Pemerintah tidak ada tanda tangan dari ketua DPR atau presiden DPR. Sudah 69 tahun ini masih dipakai. Korbannya adalah saya, salah satunya dituduh dengan memakai pasal itu. Dengan demikian pasal itu adalah melanggar undang-undang saya, hak saya yang dijamin undang-undang 45. Berarti pasal ini melanggar undang-undang dengan satu itu saja, bahwa itu melanggar undang-undang dasar 45. Saya akan dikabulkan kalau melihat itu. Itu diarahkan, kelihatan hakim mengarahkan. Tapi hakim juga bilang masukkan mengenai undang-undang 12 darurat 12 nomor 12 tahun 1951 itu adalah tidak disetujui tidak sesuai dengan undang-undang dasar sementara. Kenanya pasal 96 itu sampai 97 itu menyebutkan pemerintah berhak membuat undang-undang darurat. Darurat itu sama dengan undang-undang Perpu. Perpu sama dengan Perpu, undang-undang darurat itu. Tapi pada sidang DPR harus disetujui. Kemudian hak membuat undang-undang adalah pada DPR sama pemerintah. Jadi demikian dengan pasal 89, pasal 96, undang dasar sementara ini juga tidak sah. Undang-undang darurat nomor 2 tahun 51. Dibandingkan dengan Undang Dasar 45, ini juga melanggar pasal 27. Sehingga saya sebenarnya bisa bebas karena tidak menjamin hak saya, karena tidak ada tanda koma di situ. Jadi datang dari masukan luar negeri terus membawa, menyimpan segala macam, dilanjutkan. Jadi barang dari luar negeri. Karena barang yang ditujukan sama saya itu ada di dalam negeri, tidak dimasukkan. Jadi itulah.
bisa mudah-mudahan karena udah petunjuk dari hakim Mahkamah Konstitusi kemarin, itu adalah sebenarnya satu petunjuk bukan pro saya, tapi memang sebenarnya itu melanggar. Nah, itu maka mudah-mudahan dikabulkan ya. Kita akan sidang, menunggu lagi sidang kapan lagi dari MK. Kalau nggak salah akan ada kelanjutannya ya Pak ya? Pak. Sidang MK-nya? Iya, MK-nya. Ya memang sudah dikatakan karena memang prosesnya kan ada perbaikan masuk, sidang akan diberikan lagi kapan. Kalau ini lebih duluan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 ini melanggar pasal 27 ayat Undang-Undang Dasar 45, maka otomatis ini nggak bisa dipakai. Kalau ini nggak bisa berjalan saya. Yang di pengadilan negeri ini otomatis hapus. Baik. Nah, dinyatakan itu juga saya kalau itu tertolong. Kalau ini dia kabulkan, ya tapi kalau ini masuk begini, kalau proses ini nggak bisa berjalan, dia kehilangan muka, pasti kehilangan muka. Orang-orang yang merancang, terutama yang bukan saya nuduh. Baik Pak, berikutnya yang kita ingin bertanya ke Pak Kiflan adalah siapa yang paling setia selama ini, mohon izin Pak, yang menemani Bapak dimanapun dan kapanpun? Ya jelas istri saya dong. Seberapa jauh sih Pak? Bagaimana dia susahnya, ya saya dengan istri saya ini kan sudah lebih tua, sudah 49 tahun. Istri saya bagaimana susahnya, sudah ikut ke daerah operasi, bahkan ikut operasi di Papua. Kita dari pos ke pos itu patroli saya. Istri saya, anak saya yang nomor 1 namanya Itani, saya gendong di atas rumah 2 tahun. Saya patroli buat senjata dan pasukan 9 orang. Saya ngecek pos saya yang jaraknya sekitar 9 kilo, jangan 9 kilo gitu. Nah, istri saya mulai itu, dan itu susahnya gimana. Dan kita bagaimana nggak makan, gaji cuma 8 juta. 8.000 gaji kita tahun 72, 73. Naik 13 juta. Jadi untuk mengirim adik cuma makan 7 juta. Nggak makan, nggak selama 3 tahun saya nggak pernah ganti pakaian ini. 72, 75 baru bisa beli pakaian. Jadi 3 tahun dirobah aja, satu celana, robah dan celana hijau gitu. Selama 3 tahun. Nah, istri saya susah bagaimana susahnya di hutan di Papua. Saya pernah ditinggalkan selama 2 tahun, 3 tahun. Pergi ke timur. Di Papua juga dia di asrama, saya di hutan-hutan bertempur melawan gerombolan. Kemudian saya ke Amerika setahun, pergi ke Filipina setahun, pergi kemana-mana. Jarang saya ketemu istri saya. Terakhir ini saya ketemu setelah pensiun, itu dia sering pergi saya. Udah pensiun saya masih diminta kemana-mana, ya, soal ke Filipina lagi. Jadi dialah yang merasakan susahnya hidup ini. Jadi maka dia datang kemarin waktu sidang yang pertama itu, saya terharu melihat dia. Bagaimana dia setia sampai saya bukan menangis, keluar air mata saya, terharu saya melihat dia. Dia setianya sama saya dalam susah dan duka sampai sekarang. Saya ditahan, dia datang melihatnya. Itulah yang paling setia sama saya. Kemudian anak-anak dan istri saya, anak-anak saya juga menjenguk saya melihat itu. Saya berbakti untuk bangsa negara. Dalam keadaan begini saya masih diperlakukan dihina sama negara yang menghina saya. Nggak melihat apa yang sudah saya lakukan dan jasa saya terhadap negara, diperlakukanlah yang benar. Nah, itu yang paling setia sama saya. Kemudian ada teman-teman saya yang datang, Jeki Anwar, yang lulusan 71 membantu saya. Kemudian adik-adik kelas saya, ya, kemudian yang di samping itu yang lain yang simpatisan dia, yang mahasiswa UI, ya, kemudian ada perorangan, ada ormas itu. Nah, orang yang datang ya, yang setia itu ya dari Bang Japar, ya, setia dia sama si itu anaknya Fahira Idris, ya. Kemudian bagaimana yang lain lewat media sosial, terutama sekarang Kolonel Sugeng, ya, Sugeng itu
bagaimana dia menyampaikan perasaan dari para purnawirawan terhadap penghinaan dan pengabaian keadilan terhadap saya, sehingga mereka dukung saya minta dibebaskan. Kalau dari fakta dan data yang kelihatan di sidangan 2 kali, baru 1 hari sidang kemarin sudah terbongkar semua rekayasa kemarin. Secara fakta dan data dan saksi, saya insya Allah bebas. Saya berharap untuk itu nanti orang bukan pendukung saya, jangan bilang pendukung, ini bukan ormas, bukan di perang, bukan demo, tapi yang simpati sama saya dengan rekayasa yang membuat saya susah ya, karena pemerintah ataupun siapa yang perorangan pemerintah, yang saya tidak sebutkan perorangan pemerintah yang ingin tidak terganggu eksistensinya, tidak mereka merasa nanti ada gerakan-gerakan yang saya pimpin. Udah, jadi saya nanti memimpin secara hukum, saya akan lakukan langkah-langkah hukum. Saya tidak akan dulu saya turun di lapangan, demonstrasi masih waktu tahun 9 Mei 1998 ya, atau kemudian demo-demo yang lainnya ya, saya ikut di dalamnya. Tapi nanti saya akan lakukan hukum, karena pemerintah ini saya melihat dia bukan menegakkan hukum, tapi menghukum. Wiranto sudah ngomong, saya lihat itu sebagai Menko Polhukam, dia bicara, kita akan gunakan semua kekuatan hukum. Ya, bukan jadi menghukum, bukan menegakkan hukum. Kekuatan hukuman, dia pernah ngomong tuh, kita lihat nanti. Itu nyatanya Kiflan bisa ditangkap kok. Dia ngomong bagaimana tuh. Mungkin dikira orang saya nggak bisa ditangkap karena mayor jenderal. Itu dia bilang, kita lihat itu nyatanya Kiflan bisa diproses. Nah, jadi dia mau menghukum, semua orang mau dihukum, bukan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Ya mudah-mudahan polisi, jaksa, hakim, hati nuraninya datanglah, timbullah, ditegak karena kebenaran keadilan, bukan karena penguasa, bukan karena perintah. Gitu. Ini karena perintah dari Menko Polhukam membawai polisi, membawai TNI, membawai Menhan, membawai Jaksa Agung. Kemudian melakukan langkah-langkah yang tidak benar terhadap siapa aja, bukan terhadap saya, banyak rakyat biasa juga diperlakukan begitu, tidak adil dan tidak benar. Saya berharap nanti kebenaran keadilan muncul dari pemerintahan sekarang, dari orang-orang yang sekarang di pemerintahan. Saya berharap supaya mereka negakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jangan bilang orang hoak, tapi mereka memproduksi hoak. Kan buktinya dengan saya nih, hoak mereka keluarkan. Ya, jadi dengan demikian sudah terbukti hoak itu datangnya dari pemerintah pada waktu yang kasus saya ini yang awal-awalnya. Tapi sekarang saya nggak tahu lah. Mudah-mudahan pemerintah sadar, ya, tunjukkan kebenaran, jangan kebohongan. Ya, terus pemerintah ini perorangannya, so. Bukan pemerintahan gabungan perorangan-perorangan yang mendapat jabatan, minta supaya bertindak jujur, benar dan adil. Saya berharapkan dan rakyat supaya menegakkan jujur dan adil. Kalau mereka menggunakan hukum untuk menghukum, kita tidak, kita mau menegakkan hukum, maka kita ajukan dengan cara-cara hukum dan elegan. Saya akan lakukan langkah-langkah itu. Ya, saya tidak turun lagi di demonstrasi karena kan sudah tua, walaupun bukan tua masih muda, tapi kalau terjadi revolusi, terjadi perang membela negara ini, saya akan turun perang untuk membela negara ini. Apalagi menghadapi invasi sekarang, bukan invasinya penjajahan itu, bukan penjajahan sekarang main senjata, ya, menduduki wilayah. Itu. Sekarang penjajahan sekarang adalah mengendalikan ekonomi, semua sumber daya dikendalikan mereka. Apalagi sekarang penjajahan itu tidak lagi dengan ekonomi, tapi dengan IT. Kita lihat ada penjajahan lewat IT sehingga dia dipengaruhi cara mengambil keputusan, yaitu IT disadap, kemudian dipermalukan, pemerintah dikendalikan. Ekonomi bergerak juga, ekonomi bergerak melalui IT. Yang sekarang 5.0, dulu 4.0, sekarang udah 5.0. Dikendalikan semua, ya telepon, ya video, ya gerakan pemerintah, ya rencana pemerintah bisa disadap, kemudian dilawan, diambil alih, itu semua sumber daya bisa dikuasai dengan IT. Nah, dengan sekarang ini. Nah, itulah lebih bahaya. Jadi penjajahan sekarang ini penjajahan 5.0. Siapa yang menguasai 5.0? Yang pertama kali yang 5.0 itu teknologi 5.0 siapa sekarang? Negara yang besar yang menguasai 5.0 itu akan menguasai dunia. Karena sistem sudah di bawah dia, seperti ada Google, seperti ada Xiaomi, ya kan? Google, Xiaomi, apa semuanya
sistem pengendalian itu ada sama 5.0. Itulah sekarang penjajahan. Kalau itu ada hadapan, itu akan terjadi perang fisik. Kalau itu saya akan melawan untuk membela bangsa Indonesia, membela negara yang saya cintai ini. Ya, karena negara ini kelihatannya tidak berdaya menghadapi 5.0. Pejabat-pejabat pemerintah juga kelihatan tidak berdaya dan dianggap sudah bekerja sama dengan pemegang 5.0. Itulah yang perlu kita usahakan, dan kita harus mencintai bangsa ini. Saya akan cinta tetap pada bangsa ini. Saya akan bela. Perangnya bukan dengan perang fisik sekarang. Kecuali memang terjadi perang fisik, ya mau tidak mau kita akan turun. Baik Pak, yang terakhir pertanyaan kami Pak, adakah saksi-saksi baru yang akan menguntungkan dari pihak Bapak dihadirkan untuk persidangan nanti? Ya, saksi-saksi baru nanti akan ada keluar, kita akan tunjuk orangnya yang tahu ini duduk persoalan. Samping di sini ya udah, itu yang tahu bukan saya, kan saya ini kan orang terdakwa, mana bisa hubungan ke sana kemari. Pengacara saya lah yang hebat ini lah. Masih sudah ada saksi baru, saksi kunci, langsung telak gitu. Bahwa ini adalah tidak benar tuduhan terhadap saya, dakwaan terhadap saya. Dan kalau itu sudah telak, ya mudah-mudahan kita berdoa hakim punya hati nurani. Karena tergantung hakim. Hakim kalau sudah nanti sudah hilang, karena hakim juga dikuasai oleh pengaruh-pengaruh politik, nah disitulah tidak ada keadilan. Tapi kalau hakim itu adalah independen, karena hati nurani, berdasarkan ketuhanan Maha Esa sesuai dengan Pancasila, keputusannya, nah, disitulah akan ditegakkan kebenaran keadilan, kejujuran kebenaran keadilan. Ada kalimat bijak Pak di bulan Ramadan ini Pak? Di bulan Ramadan ini ya, alhamdulillah saya berserah diri sama Allah. Mari kita sebagai umat Islam khususnya, sebagai bangsa Indonesia, percayalah bahwa kekuatan kebaikan itu akan menang. Apa sebab itu katakan waktu ja'al haqu wa zakal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Jadi kan katakanlah yang benar itu adalah benar, ya. Yang salah adalah salah. Jadi pasti akan menang. Cuma kapan menangnya Allah yang menentukan waktunya kapan kita akan menang. Ya, jadi kita hanya berusaha. Ya, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ketika kau sudah selesai bekerja, serahkan sama Allah sambil kita berdoa. Dan keadilan muncul, Allah akan memberikan bantuan. Karena saya hanya percaya pada Allah. Saya sudah tidak percaya lagi pada manusia. Karena manusia yang ada sekarang ini yang sedang mengendalikan kekuasaan, saya melihat kok tidak benar dan tidak adil. Saya melihat dan rakyat sudah melihat juga, karena udah kelihatan kok apa yang diucapnya berlepotan, apa diucapnya kan dicabut. Itu PSBB katanya dia melaksanakan, tidak melaksanakan PSBB. Orang disuruh PSBB dia tidak, ya toh. Ya, jadi ya, kelihatan tuh orang udah gerah orang sekarang. Ya kita serahkan aja lah. Saya nggak mau lagi turun-turun lagi untuk demo menyerang segala macam, udah nggak lah. Saya kerjakan secara hukum, karena mereka gunakan hukum, kita juga gunakan hukum. Baik. Ya, mudah-mudahan hukum ditegakkan walaupun langit runtuh, kata orang hukum. Ya, sampai tetap ditegakkan hukumnya. Ini yang pengacara saya Pak Tonin lah. Beserta kawan-kawan Pak. Ya. Jadi sahabat di News Radio, ini malam ini spesial momen kita ini ada dua pengacara, Pak Tonin dan Bang Suta. Wah, luar biasa ini. Dua sosok yang kita hadirkan dalam malam ini, dan terima kasih abang-abangku yang sudah memberikan kesempatan kita untuk wawancara eksklusif kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Kiflan Zen. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Diedit aja nanti ya. Iya, terima kasih. Thank you.